Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Gimana kabarnya Anda semua? Tetap sehat, tetap semangat ya. Saya tahu banyak di antara Anda semua itu yang menunggu-nunggu bagaimana kelanjutan dari surat pemakzulan yang dikirim oleh para purnawirawan, para senior TNI kita ya. Setelah kemarin sempat kecewa karena sidang paripurna ternyata tidak dibacakan, baru kemudian ada kabar, ada informasi dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang menyatakan bahwa mereka itu belum menerima suratnya. Ya, mungkin kita bisa maklumilah karena memang sedang reses, tetapi katanya begitu diterima mereka akan bicarakan dalam rapat pimpinan soal itu. Jadi artinya ini soalnya akan dibicarakan. Nah, orang mulai mulai ada harapan lagi. Tapi mengapa sih penting sekali? Kan banyak juga bertanya sih, apa sih pentingnya kemudian Gibran, kan dia hanya seorang wakil presiden. Kalau dia toh masih terus seperti sekarang ini juga nggak ada pengaruhnya buat Pak Prabowo. Saya ajak Anda berbincang dengan ketua ini ya, apa ya? Ini apa ya istilahnya di Harkat Negeri ya, pimpinan Ketua Institut Harkat Negeri. Institut Harkat Negeri, Pak Sudirman Said. Assalamualaikum, Cis. Waalaikumsalam Mas Arzu, apa kabar? Saya Alhamdulillah. ini berdandan serius sekali karena yang mau diomongin agak serius nih. Saya setuju. Saya kira ini sangat sangat serius dan jadi nggak berlebihan ya kalau publik berharap. Tapi pertanyaan saya, eh, apa sih kemudian pentingnya soal ini? Toh kan Gibran itu hanya seorang wakil presiden, gitu. Jadi artinya dan orang selama ini juga partai-partai politik pun ngomong bahwa mereka itu dukung pemerintahnya Prabowo, bukan pemerintahnya Gibran. Ya. Saya mari kita bicara dengan dingin ya, dengan Ya, tenang. ya, Saya melihat ada satu shifting atau perluasan pandangan. Kalau dulu kan seperti mm, suara untuk impeachment itu seolah-olah datang dari kelompok-kelompok yang anti Pak Jokowi gitu ya, 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 atau ya. tidak pro pada Pak Prabowo segala macam. Tapi menurut pendengaran saya kiri kanan, Mm, baik itu dari tokoh-tokoh partai politik yang di dalam pemerintahan, yang di luar pemerintahan, kalangan civil society juga, mm, bahkan para periode aktif, kalau boleh eh, menyebut memperluas obrolan, apalagi para akademisi, itu ya, mulai melihat gambar yang sama, yaitu mm, gambar betapa berisikonya bila terjadi sesuatu dengan presiden. Kita berdoa presiden kita ya, sehat terus ya sampai selesai. Tapi yang namanya takdir manusia kan kita tidak tahu. mm, Bisa mm. sakit, bisa berhalangan tetap, bisa ada saja hal-hal yang Ya, ini apalagi dari sisi usia manusia, Pak Prabowo betul, ukuran harapan hidup orang betul. Indonesia udah cukup tinggi gitu ya. Jadi tanpa ada manuver politik yang Hmm, membahayakan pun sebetulnya hmm, wajar kalau di antara para sesepuh, para tokoh, para orang bijak itu, para akademisi melihat resiko besar bagi negeri ini. hmm, Bagaimana negara sebesar ini hmm, dengan tantangan sangat luar biasa, dengan suasana geopolitik seperti sekarang, hmm, dengan kesenjangan ekonomi yang harus kita hadapi, dengan korupsi yang merajalela, hmm, harus jatuh kepada seseorang yang tidak saja tidak punya pengalaman, tapi hmm, juga cara masuknya merusak tata negara, merusak tata etika. Jadi eh, kita tidak ingin negara kita jatuh pada suasana yang tidak bisa dikoreksi atau sulit dikoreksi. Karena itu wajar kalau kemudian sekarang, meskipun di DPR pasti ada proses tersendiri, ya, wajar kalau sekarang mulai meluas pembicaraan-pembicaraan kemungkinan-kemungkinan bahwa hmm, eh, jalan pemakzulan itu jalan yang logis hmm, demi menjaga keberlangsungan hmm, maupun kekuatan dari negeri kita. Kira-kira ya, begitu, Mas. ya, ya. Dan apalagi begini ya, soal pemakzulan itu bukan berarti kita punya pengalaman gitu ya. Ada pernah pada eranya Pak Harto, kemudian meskipun Pak Harto kemudian milih mengundurkan diri, dan kemudian eranya Gus Dur begitu ya. Dan kita tentu beruntung karena pada waktu itu wakil presidennya Pak Harto jatuh ke Pak Habibie dan terbukti bagus dari kerjanya. Kemudian Ya, Gus Dur Ibu Megawati, bagaimanapun Ibu ya, Megawati adalah figur yang saya kira selain keturunan, faktor keturunan, nanti kita omongin juga nih faktor keturunan ini ya, tapi ya, ya. juga beliau sebagai seorang pemimpin yang punya determinasi yang luar biasa gitu dari sisi konstitusionalnya gitu. Saya menyebut para wakil presiden akhirnya menggantikan presiden itu, Iya. Pak Habibie maupun Bu Mega, Hmm, itu mengalami proses pematangan, proses hmm, political schooling yang hmm, cukup panjang, sehingga hmm, ketika pilihan jatuh pada ya sudah memang presiden harus selesai,
Hmm. itu semua warga negara, semua elemen merasa tenang gitu. Tenang, ya, ya. Yang ini kan sebaliknya, ya. Yang ini Hmm. sebaliknya gitu. Hmm. Memang tidak ada masalah dengan presiden kita karena dikatakan terpilih dengan demokratis Hmm. segala macam. Tapi bahayanya kalau ada apa-apa itu Hmm. menjadi persoalan besar. Hmm. Dan perlu diingat Mas Herssu ya, saya kira Hmm. kita ini sekarang punya 8 presiden, betul ya. Ya, Dari delapan. 8 presiden itu kan Ya. Bung Karno, Pak Harto, Hmm. Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan. Harusnya Dari 8 presiden itu, harusnya ada Saprodin Pramila Negara di situ ya. Pernah menjadi presiden juga ya. Kita sering lupakan ya, itu ya. Ya. Oke. Nggak oh apa-apa. iya betul, ada Ya. Hmm. Indonesia Serikat ya. Tapi PDRI. dari seluruh katakanlah 8 sampai 9 presiden termasuk Ya. presiden Hmm. sementara Ya. itu hanya 2 yang masuk dan selesai. Jadi mulai dengan dan selesai dengan normal. Mhm. Tapi selebihnya masuk dengan tidak normal atau selesai dengan tidak normal. Misalnya Pak Harto itu masuk maupun selesainya tidak normal Tidak kan. normal betul. Hmm. Eh, Bung Karno tentu saja normal karena Hmm. pertama kali presiden Hmm. negara berdiri. Tapi Ya. berhentinya tidak normal dijatuhkan oleh Ya. Tidak. masyarakat. Pak Harto masuk keluarnya Nggak tidak normal. melalui proses Hmm. normal. Hmm. Pak Habibie masuknya tidak normal, berhentinya normal. Normal Bahkan setengah sangat setengah etik normal. karena Setengah setengah normal lah. normal karena Iya, iya, iya. pertanggungjawaban nggak Iya, diterima. iya. Kemudian masuklah Gus Dur. Iya. Gus Dur terpilih dengan normal oleh MPR, tapi Ya. Ya. berhentinya tidak normal juga. Bu Ya. Mega masuk tidak normal, berhenti Ya. dengan normal. Ya. 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 SBY yang dipilih dengan langsung, Normal. Hmm. selesai dengan normal dan tidak ada ontaran-ontaran sampai sekarang. Hmm. Pak Jokowi juga sama sebetulnya. Hmm. Hanya yang jadi pertanyaan kok sampai sekarang seperti tidak henti-hentinya Hmm. mantan presiden kita ini terus diserang, Hmm. jat Ya. di itu nanti kita perlu diskusikan. Nah, Hmm. jadi sebetulnya secara proses bernegara kita memang sedang terus belajar Hmm. bagaimana cara menjaga peran antara presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang kita menghadapi suasana yang sulit karena gap usia, gap pengalaman, Yes. Oh. gap Hmm. perjalanan politik Hmm. begitu lebar. Hmm. Nah, sementara keadaan yang di depan mata itu memang keadaan yang tidak mudah, yang Hmm. harus dinavigasi dengan kemampuan yang luar biasa yang tidak mungkin hanya dikerjakan oleh orang-orang atau seseorang yang Ya. pengalamannya sangat pendek, Hmm. tapi juga proses masuknya secara moral tidak kuat. Bisa Jadi gampang dipersoalkan sekali ya. Hmm. mengalami Hmm. gonjangan. Kira-kira gitu. Ya, kalau kita analoginya kan selalu wakil presiden itu ban serep ya. Ini tapi bannya ban tronton mestinya yang disiapkan karena Indonesia kan sangat gede sekali ya, wilayahnya sangat gitu. Betul. Tapi ban serepnya rupanya sepeda motor ini. Jadi nggak akan kompatibel. Sama begini lah, sebetulnya kita juga punya harapan ya. Hmm. Baiklah, seperti dikatakan oleh para penganut asas legalistik, Hmm. baiklah pemilu selesai, baiklah sudah dipilih secara apa demokratis pasangan itu. Tapi kan kita juga tidak melihat ada pertunjukan kinerja, ada Hmm. extraordinary effort yang Hmm. menunjukkan bahwa kawan ini punya kemampuan kan? Ya, Kan? ya. Jadi sebetulnya kita juga terus menunggu. Apa ya learning Ini capacity-nya gitu yang kita lihat ya. betul, Ya, betul. Nah ya, itu jadi sudahlah masuknya tidak dengan cara-cara yang baik, dipaksakan, ya. mengubah undang-undang, memasukkan unsur nepotisme luar biasa gitu. Hmm. Kemudian tadi secara kapasitas demikian, tetapi juga setelah ditunggu hampir setahun, menuju setahun, Hmm. tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia punya kapasitas di situ, gitu. Itu yang Ya, ya. membuat kita semua jadi paham mengapa akhirnya meluas pemahaman bahwa diperlukan satu opsi kemungkinan untuk melakukan penyegaran terhadap pasangannya Pak Prabowo itu. Ya. Dan saya kira orang mau tidak mau kemudian mengingat kembali bagaimana kita dipimpin oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Ya, Bung Sudirman Persis. Said ya. Dan apalagi kemudian orang melihat di era 10 tahun Pak Jokowi aja seperti itu yang kita mesti kalau kita mau membandingkan antara Pak Jokowi mau dengan Gibran ya jauh sekali gitu. Kan pasti ya Ya. ini dan kemudian ditambah diperburuk dengan cawe-cawenya Pak Jokowi terus menerus itu yang saya kira kemudian membuat orang juga semakin khawatir dalam situasi sekarang ini. Nah, saya punya 2 item di sini. Satu, kepengen melihat Mm-mm. betapa buruknya praktek-praktek yang dijalankan oleh Pak Jokowi gitu ya. Mm-mm. Kemudian meninggalkan begitu banyak damage gitu. Ya. Tapi juga tadi seperti tidak berhenti untuk ikut cawe-cawe. Nah, Mm. yang kedua, mari kita lihat ke belakang, Mas. Kalau Mm. boleh ya.
Ya, Sebetulnya negeri kita ini, bangsa kita ini bangsa yang terus naik kelas gitu. Eh, ya. saya akan mulai dengan 1908. Hmm, 1908 itu ketika muncul gerakan kebangkitan nasional, itu sebetulnya adalah kan satu kesadaran berbangsa. hmm, Ayo kita membentuk bangsa namanya bangsa Indonesia gitu. hmm, Nah, ketika itu berjuang secara lokal ya, Yong Ambon, Yong Java, Yong Sumatera segala macam. hmm, Tapi kemudian ada kesadaran kayaknya perlu bersatu, maka muncul Sumpah Pemuda. hmm, Jadi kesadaran berbangsa disambung 20 tahun kemudian kesadaran bersatu. hmm, Sudah itu 1945 proklamasi kemerdekaan. hmm, Meskipun triggernya kan karena Jepang jatuh oleh sekutu, tapi para pejuang kita mengatakan kita nggak mau dikasih kemerdekaan, kita mau proklamasikan sendiri. hmm. Itu sebetulnya adalah kesadaran bernegara, itu, Ya, ya. ya. Hmm, 20 tahun kemudian tahun 65-66 karena politik kita terlalu kuat sehingga lupa pada kesejahteraan, pembangunan, pendidikan. Orde lama jatuh jadi orde baru. Yang dikerjakan oleh Pak Harto adalah pendidikan, sandang pangan papan, hmm, kesehatan segala macam. ya. Hmm, Jadi ekonomi kita naik pesat, hmm, yang itu sebetulnya adalah kesadaran membangun gitu. Jadi yes. kalau diurut dari belakang, Hmm, kesadaran berbangsa, naik kelas menjadi bersatu, naik hmm, kelas lagi menjadi bernegara, naik hmm, kelas membangun, sampailah pada tahun 98 namanya naik kelas lagi menjadi ingin demokrasi dengan yes. reformasi gitu. Ya, ya, ya. Sejak pembangunan eh, Pak Harto itu, sebetulnya betapa banyak orang-orang yang dididik dengan sekolah-sekolah terbaik. Ya, Harusnya pada masa demokrasi ini muncul, kan awaknya adalah orang-orang yang sudah kita didik tadi. ya. Tapi di tangan Pak Jokowi selama 10 tahun, Hmm, terjadi penghancuran nilai-nilai, ya, 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 ya. penghancuran kepatutan, Hmm, penghancuran tata krama, penghancuran tata etika, yang membuat tidak saja mubazir orang-orang pintar-pintar itu, tapi hmm, kemudian standar bernegara mengalami kemerosotan. hmm, Jadi ibaratnya begini, rakyatnya makin berdaya, makin pintar, makin cerdas, makin ekonominya baik, hmm. tapi cara ngelolanya negaranya itu makin sembrono. Ya, 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 ya. Oke. Buktinya apa? Buktinya Hmm, IPM-nya naik, tapi IPK-nya turun kan? hmm, Indeks, hmm, indeks persepsi korupsi turun, hmm, indeks demokrasi turun, hmm, kesenjangan meningkat segala macam. hmm, Jadi kalau dikembalikan pada topik yang di depan tadi, hmm. ya ini waktunya melakukan koreksi total karena Total. Hmm, peninggalan Presiden Jokowi telah membuat tata negara, tata kelola, tata etika itu mengalami kemerosotan besar-besaran. ya. Dan kepada siapa lagi kalau kita tidak berharap pada presiden yang sekarang Hmm, sedang menjabat untuk ya. melakukan koreksi total gitu. Ya. Nah, pintunya adalah kalau kita bisa mengeliminir seluruh anasir-anasir yang merupakan Hmm, peninggalan dari hmm. cara-cara Pak Jokowi memerintah gitu. Ya. Dan kita kalau menyimak Pak Prabowo sebenarnya sejak awal ketika memimpin rapat kabinet terbatas itu kan yang beliau menyatakan bahwa beliau ingin agar APBN itu sepenuhnya untuk untuk kesejahteraan rakyat. Sebenarnya kan kita melihat ada paradigma yang berbeda gitu dengan Pak Jokowi. Betul. Tetapi Ya. kan Pak Prabowo kelihatannya terseok-seok untuk mengimplementasikan itu karena faktor timnya sendiri juga masih banyak sekali timnya Pak Jokowi kan. Saya tahun 2019 kan membantu kampanye Pak Prabowo ya. Yes. Kemudian 2024 juga mengamati karena kebetulan kan Hmm. Hmm. mitra bertanding. Hmm. Jadi kalau lihat kalimat-kalimat pidatonya itu tidak pernah berubah bahwa dia kepengen negara yang makmur, Hmm. negara yang adil, Hmm. ekonomi yang baik, korupsi yang hukum yang tegak. Itu norma-norma pidatonya luar biasa sampai hari ini. Bahkan Nggak ketika berubah ya. tidak berubah. Hmm. Bahkan ketika di Saint Petersburg itu betul-betul pesannya sangat kuat gitu ya. Nah, Itu menarik ini ya, menarik Anda soal pinter. Silakan lanjutkan. nanti coba coba Hmm. kita ulas sedikit ya. Ya. Itu artinya sebetulnya muncul dari kesadaran dalam dirinya. Hmm. Kalau itu hanya dibuatkan teks, Mas Hersu, Ya. itu tidak mungkin dia konsisten terus-menerus. Terus, Karena apa yes. buktinya? Hmm. Di beberapa tempat dia tinggalkan teksnya, kemudian dia kembali pada tema-tema Hmm. yang seperti tadi. Hmm. Jadi kelihatannya constraint-nya adalah selama dia masih dikelilingi orang-orang lama yang Hmm. merupakan residu dari pemerintahan Pak Jokowi, memang berat gitu. Ya. Jadi memang tidak ada jalan lain kalau kita mau melakukan pembenahan besar-besaran tadi. Hmm. Eliminasi seluruh residu lama Hmm. yang membuat kehancuran tata kelola negara ini, kemudian digantikan dengan orang-orang yang satu visi dengan beliau. Dan Dan, ya. yakin sekali tadi yang saya katakan,
hmm, ribuan orang dikirim ke luar negeri untuk sekolah segala macam. Orangnya ada, talentnya ada kok. Dan menurut saya hmm, tiba waktunya bagi Pak Prabowo dan tim untuk menyusun satu national talent pool hmm, yang menghimpun seluruh putra-putri terbaik hmm, di samping integritasnya tinggi, hmm, punya kompetensi, punya visi, hmm. punya leadership, dan punya nasionalisme yang sering digembar-gemborkan oleh Pak Ya, Prabowo tadi. Nah ini sesuatu yang seperti satu apa dua sisi mata uang tuh. ya, ya, ya. Satu sisinya harus eliminir residu masa lalu, sisi lainnya harus membangun yang ke Dan depan. dan itu berarti pakai termasuk justru paket utamanya di situ adalah Gibran, begitu ya? Kalau kita bisa menyimpulkan bahwa Gibran adalah simbol dari residu itu, Yes. maka memang itu titik strategisnya gitu. Mhm, Dan ya, dan begitu masalah Gibran ini selesai, insya Allah seluruh hal itu akan bisa dijalankan ya. dengan lebih proper karena memang betul barangkali saja kekuatan politiknya masih tinggi, tapi apakah mau negara dibiarkan semata-mata hanya pada kuat-kuatan politik? Ya, Apakah kita tidak punya kepatutan? Apakah kita tidak ya, punya masa depan? ya, Apakah kita tidak punya bagaimana negara lain diran dengan baik ya. seperti itu? Ya, oke. Saya teruskan yang Anda sampaikan tadi pidatonya Pak Prabowo di Saint Petersburg itu ya, di Ya, sebuah forum di sana yang dihadiri oleh Putin juga. Dia dengan tegas beliau menyatakan bahwa Indonesia itu nggak bisa orang kelas kelas menengahnya itu naik menjadi orang-orang miskinnya, katakan gitu, bahasa mudanya naik menjadi orang kaya karena sistem politik di Indonesia, di negara berkembang termasuk Indonesia, di mana ya, ada kolusi antara elit politik, penguasa dan itu pemodal besar. Yang itu kita ya, sering di Indonesia disebut sebagai oligarki. Dan itu ya, tumbuh besar di eranya Pak Jokowi ya, eranya Pak Harto Anda tadi menyebut itu dikendalikan para pemodal besar itu meskipun Pak Harto akhirnya gagal ketika dia dengan semangat untuk mempercepat pertumbuhan dengan memperbesar para pemodal besar dan trickle down efeknya nggak jadi. Tapi tetap ya. dikendalikan. Kalau sekarang mereka justru masuk dalam pemerintahan dan mengendalikan pemerintahan kan gitu. Sekarang itu kemarin maksud saya, bahkan masih berlanjut sampai sekarang. Jadi zaman Pak Harto itu kan kira-kira yang politik ya dibiarkan berpolitikan. Mhm. Pebisnis besar biarkanlah Mhm. berdagang gitu ya. Mhm. Ya, Kemudian tentara punya profesi sendiri. Bahkan beliau punya kebijakan-kebijakan untuk jabatan tertentu. Beliau mencarikan uang supaya orang-orang itu nggak harus ya, ya, mencuri lah. ya, ya, Kan begitu. ya. Aha. Sekarang saya ingin menambahkan kata sifat di belakang kelompok tadi. Mhm. Yang kan dikatakan bahwa berkelindangnya kolusi antara pejabat tinggi, pengusaha besar sama Elit tadi politik, elit elit politik. politik. Ya, Ini belum ada kata sifatnya nih. ya. Yang terjadi sekarang adalah kalau kelindan terjadi antara birokrat, korup, Mhm. pedagang yang serakah, Mhm. sama elit politik yang busuk. Aha. Ya Ya, inilah hasilnya. Gitu. ya, 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 ya. Tapi kalau kalau mereka bekerja sama dengan normal bahwa birokratnya memang harus bekerja sama dengan politisi mau diapakan, memang Mhm. sumber aturan ada di politisi. Mhm. Begitupun pedagang karena kan bangsa ini tegak karena tiga pilar katanya kan, state Mhm. gitu, Mhm. pengelola negara, bisnis sebagai pengelola ekonomi, satu lagi civil society. Mhm. Kalau tiga-tiganya berjalan normal dan baik menjalankan perannya, itu satu kombinasi yang baik. Nah, oleh Pak Jokowi yang dihidupkan adalah saudagar-saudagar yang maunya pemburu rente, maunya Mhm. cepat-cepat, Mhm. maunya nyuap, maunya nyogok, itu dikasih dikasih kewenangan gila-gilaan. Politisi atau birokrat yang mau main konflik of interest sambil Mhm. dagang itu diberi ruang besar-besaran. Mhm. Politisi-politisi yang apa melakukan praktek-praktek yang sangat tidak tidak terpuji. Jadi kombinasi yang saya sebut dengan kata sifat buruk ini yang oleh Pak Jokowi harus saya katakan itu disuburkan. Ya. Itu membuat kehancuran. Saya tidak ingin menghilangkan juga jasa seorang presiden. Mhm. Kita tahu lah Pak Jokowi sangat berjasa pada urusan infrastruktur, Mhm. Mhm. urusan apa namanya, bandara, jalan tol, segala. Tapi bangun negara itu kan nggak cukup hanya fisik. Mhm. Justru malah kalau kita kembali pada ini mohon maaf Indonesia Raya gitu ya. Indonesia Raya bangunlah jiwanya, Bangun baru badan. bangunlah badannya kan gitu. Mhm. Karena jiwa yang sehat kemudian menimbulkan hal-hal yang sehat juga. Sekarang ini kan tidak begitu kemarin. Mhm. Jadi fisiknya gila-gilaan. Mhm. Dan akhirnya kita berkesimpulan kenapa proyek fisik gila-gilaan. Karena disitulah tempat permalingannya. Nyolongnya Mhm. gampang proyek Mhm. fisik itu. Ya, ya, ya. Tapi
bangun governance, bangun KPK-nya dihancurkan, Mhm. hukumnya ditelantarkan, politiknya dibuat hancur-hancuran begini. Semua partai politik didorong supaya orang bermasalah mimpin partai politik sehingga bisa Dikendalikan. dipaksa untuk Mhm. dikendalikan. Ini sesuatu yang menurut saya Jokowi telah mengabaikan fungsi utama seorang pemimpin, Ya. yaitu membangun nilai, membangun teladan. Dan barangkali kalau ditanya kenapa sekarang, kan tadi kita tanya, kenapa sekarang kok dihujat nggak ada berhentinya? Ya karena tindakan-tindakan dia selama 10 tahun itu Hmm. yang betul-betul menghancurkan tata kelola tata negara yang sebetulnya tadi Dan sudah dia masih dibangun mau sejak terus tahun ya. 98. Dia masih mau terus. Betul. Gitu. Masih mau Itu. terus, masih mau Iya, terus. iya, iya. Sudahlah merusak, menghancurkan, masih Mm-mm. mau terus. Mm-mm. Tentu saja semua orang bereaksi gitu. Jadi Ya. ini memang harus kita hidupkan kembali bahwa Mm. ini wabah ini harus berhenti, Pak. Kalau tidak negara ini makin hancur gitu. Maksudnya wabah Dan Jokowi. kalau mau disebut wabah boleh juga tuh. Oke. Iya, iya. Harus berhenti, harus Mm. dikembalikan pada kenormalan. Dan menurut saya Mm. kita harus dorong keberanian kawan-kawan untuk bicara ini. Karena Ya. kalau tidak kita akan makin terjebak pada suasana yang makin eh, menghancurkan lah gitu. Ya, oke. Kalau gitu sebenarnya bisa kita simpulkan ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Saint Petersburg itu merupakan kritik keras sesungguhnya terhadap praktek-praktek pemerintahan selama eranya Jokowi, begitu kan ya? Kita bisa simpulkan dan tetapi pertanyaannya kan eh, harusnya ya sebagai seorang presiden Pak Prabowo bisa dong melakukan langkah-langkah itu kekuasaan ada di tangan beliau kok. Secara normatif harusnya begitu. Nah, ini ujian kepemimpinan ya. Saya masih berprasangka baik bahwa belum sampai setahun lah. Jadi mungkin CEO juga perlu belajar kiri Hmm. kanan, cek Hmm. siapa teman-temannya, siapa yang pro, siapa yang kontra. Hmm. Kita saya masih punya harapan bahwa pada suatu titik akhirnya beliau berkesimpulan, masa saya mau gagal. Hmm. Hmm. Eh, kan setiap 2 pekan itu kan presiden kita seperti keluar negeri terus kan, Hmm. dan pasti berinteraksi dengan best practice bagaimana pemerintahan di luar itu dijalankan gitu. Jadi Ya. kita punya harapan besar atau masih menaruh harapan bahwa satu titik ada kesadaran bahwa kalau kita begini terus digendoli dengan residu masa lalu, Hmm. digendoli dengan praktek masa lalu, berteriak sekencang apapun, ya nggak akan ada perubahan karena akhirnya pelakunya orang-orang yang sama dan orang yang sama itu mesti di, disegarkan, diselesaikan Ya. gitu. Ini jadi benar dong ya kalau harus sering ke Rusia ya. Karena bagaimanapun Rusia itu kan namanya oligarkinya luar biasa dan kemudian Putin berhasil melakukan konsolidasi kekuasaannya. Dia juga kan Pak Prabowo bagian dari kekuasaan masa lalu, Putin juga masa lalu dan sekarang sama-sama berkuasa. Udah benar itu sering ke Rusia berarti. Secara proses Hmm. memang cerita mengenai Rusia kan menarik ya. Iya. Bagaimana Hmm. kekuatan politik dikonsolidasi akhirnya bisa berdampak pada Hmm. ekonomi kesejahteraan. Cerita mengenai Deng Xiaoping dulu juga begitu kan. Hmm. Begitu untuk kita, tapi memang kita punya harapan bahwa wawasan global yang dimiliki Pak Prabowo itu bisa membawa ke sana gitu. Dan menurut saya harapannya masih ada dan mari kita tunggu. Tapi Hmm. saya pengen pengen ini nih Mas, pengen membahas sedikit soal kan ada orang bertanya, loh bedanya apa Gibran sama Clan Kennedy sama Bu Mega sama AHY Oh, oh iya 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 iya. gitu Oke. kan? Ya 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 ya. Oke. Menurut saya ada beda besar ya. Lihatlah klannya Gandhi tuh, Hmm. itu sekolahnya di top school Hmm. di Hmm. Inggris, di Oxford, di Hmm. mana-mana gitu kan. Hmm. Dan Hmm. begitu pulang dia dilatih mulai dari jabatan-jabatan kecil, eksekutif, Hmm. legislatif sampai akhirnya menjadi Hmm. parlemen, terus Hmm. Hmm. jadilah perdana menteri. Jadi prosesnya tidak ujuk-ujuk gitu. Hmm. 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 Kemudian ngomong Kennedy, itu Kennedy itu kan keluarga besar yang semuanya pintar-pintar, semuanya Ya. cerdas-cerdas Hmm. dan berjasa pada negara semuanya gitu. Jadi Ya. ketika adiknya Kennedy jadi jaksa agung, ketika Hmm. adik Kennedy jadi senator, ya Hmm. orang wajar-wajar saja gitu. Hmm. Sebagaimana Hillary Clinton itu kan bukan seorang sembarangan, bahkan Hmm. dikatakan Hillary itu lebih pintar daripada Clinton ya kan gitu. Hmm. Di Indonesia juga kita hormat pada Bu Mega karena Bu Mega mengalami penempaan yang luar biasa gitu. Ya. Eh, Sebagai anak seorang proklamator, disisihkan secara politik berpuluh tahun lamanya, Hmm. tapi kemudian berjuang memimpin partai dan partainya menang, wajar. Hmm. Begitupun putrinya, Ibu Puan ini kan Hmm. juga bukan ujuk-ujuk. Hmm. Dilatih jadi kader partai, jadi pimpinan fraksi, jadi Menko, akhirnya jadi ketua DPR. Jadi
Dan Eh, sekolahnya juga oke loh, dari kampus terbaik di Indonesia ya. Iya. sekolahnya oke jelas gitu ya. Mm-mm. AHY, ngomong AHY nih, apalagi AHY Iya, itu iya. Mhm. sekolah di sekolah militer, ketika mau berpolitik dia diminta keluar, habis Mhm. itu lihat sekolahnya, Adi Makayasa, Mhm. Tarnus, Mhm. kemudian di Harvard, Iya. di Raja Ratnam School kalau tidak salah. Mhm. Jadi Iya. semuanya Mhm. mengalami proses yang cukup baik sehingga tidak ujuk-ujuk lompat kemudian jadilah suasana seperti ini. Dan menurut saya anak-anak muda juga sekarang mengalami satu apa ya, satu trauma soal nepotisme itu karena Mhm. betapapun mereka belajar keras, berlatih, berkarir, tapi kalau ada metode-metode atau ada cara-cara yang eh, memudahkan proses dengan cara melompat seperti ini, itu akan menjadi contoh yang juga Iya, iya. dilihat oleh Mhm. seluruh negeri gitu. Ya, tapi kalau dari yang Anda ceritakan tadi berarti bukan hanya political schoolingnya yang Anda sebut tadi ya, pengalaman belajar politiknya, tapi pendidikan-pendidikan formalnya pun juga mereka itu semua memenuhi syarat gitu ya. Persis, persis. Jadi sekolah formalnya selesai gitu ya, Mhm. tapi kemudian juga proses menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang bermakna, punya bobot itu terjadi gitu. Mhm. Ini Oke. saya mau bacain ya, mungkin Mhm. eh, data-data yang selama ini kita abaikan ya. Mhm. Warga negara penerima beasiswa yang keluar negeri itu luar biasa. Mhm. LPDP itu Mhm. membagi hampir 50.000 Ya. beasiswa. Mhm. dua puluh Setiap lima tahun. ribu di antaranya sudah pulang. Oh, LPDP ini total kita. semuanya, total semua ya. Betul. Ya. Mhm. Chevening Award itu angka 2020-an sekitar 1.800 alumni. Ini yang Mhm. sekolah di Inggris Mhm. dan sekolah-sekolah bagus lah. Mhm. Fulbright itu sudah lebih 3.500-an gitu. Oke. Kemudian di Belanda udah 2.300-an. Eh, Jepang sudah lebih dari 10.000 gitu. Oke. Kemudian Australia lebih dari 13.000 dan seterusnya. Total berapa ini Ini kira-kira Pak mereka Maher ketemunya ini? Total berapa ini? Udah ratusan. sudah melampaui 83.000 orang. Oke. 83.000 orang lebih. Hmm. Ini adalah aset nasional yang Mhm. harusnya Hmm. menjadi mainstream dari Hmm. pengelola negara. Tapi Hmm. sekarang di mana itu anggota parlemen yang pendidikannya seperti ini? Hmm. Di mana bupati, di mana wali kota, di mana eh, Hmm. birokratnya bagus-bagus, tapi begitu sampai pada kepemimpinan politik, eh, suasananya seperti ini. Dan kembali pada topik kita, Hmm. bila soal wakil presiden ini bisa kita selesaikan Hmm. dan kita bisa mengerek kembali Ya, kualitas seorang ya, ya. pimpinan negara ya, Ya, sekarang seperti ada Hatta, ya, 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 ya. Karena mohon ya, maaf saya potong sedikit. Sekarang banyak ya, anak-anak sekolah ngapain sekolah-sekolah sekolah pinter ternyata yang jadi wakil presiden juga sekolah seperti itu jadi wakil presiden kan begitu dan atau ya ya, tadi dibilang Indonesia betul. gelap situasinya dan lebih baik kabur gitu. Ya. Jadi kita sebenarnya sungguh berharap karena tadi kualitas manusia kita yang makin baik itu, Hmm. kita butuh dong wakil presiden selevel Hatta, selevel Hmm. Yusuf Kala, Hmm. selevel Adam Malik, selevel Hamengkubuwono, selevel eh, Trisutrisno, Habibie, Bu Mega, Hmm. terus sampai apa Umar Pak Wirahadi Kusuma, Kiai Pak Ma'ruf, Sudarma, Umar Sudarmono, Kusuma, ya, ya, Pak Sudarmono itu orang-orang matang ya, yang bila negara terjadi sesuatu, ya betul-betul siap, bisa menjadi par, ya, siap ya, untuk itu. ya. Sekarang keadaannya itu mencemaskan. Jadi Hmm. kalau kita kembali pada topik awal bahwa akhirnya perasaan atau aspirasi ini melebar itu sangat baik dan Ya, mudah-mudahan ya. teman-teman di anggota di parlemen sana mendengar suara ini gitu. Ya, oke. Nah, ini kan berkaitan juga Pak Prabowo juga sering menyinggung soal Indonesia bakal pecah dan sebagainya dan kemudian negara-negara yang gagal gitu, bagaimana suatu negara gagal. Ini kalau terjadi semacam itu kita bakal menghadapi situasi yang banyak dikhawatirkan orang itu ya. Ya kan itu si penulis Why Nation Fell itu kan mendapat hadiah Nobel kan Mhm. karena dia menyaksikan di banyak negara eh, bahwa negara yang akhirnya tidak bisa bergerak kemana-mana itu karena mengalami apa yang disebut sebagai extractive institution. Jadi lembaga-lembaganya itu dipakai untuk nambang, gitu, Mhm. untuk ngambil, untuk mencuri lah katakanlah gitu. Mhm. Tetapi gagal membangun institusi. Ini penulisnya Acemoglu dan Robinson ya, terbit tahun 2022. Tahun lalu dia dapat hadiah Nobel. Mhm. Jadi kalau satu negara gagal membangun parlemen yang sehat, membangun partai politik yang sehat, membangun pengadilan yang sehat, membangun BPK-nya yang sehat, membangun KPK yang sehat.
ya memang yang terjadi chaos gitu. Dan saya tidak berlebihan rasanya kalau hari ini kita mengalami kelumpuhan institusi-institusi negara gitu. Mari kita tanya, Hmm. apakah DPR berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif sekarang ini? Yes. Saya kira jawabannya jelas, tidak begitu. Hmm. Apakah BPK Hmm. menjadi lembaga yang betul-betul profesional? Hmm. BPK sangat politik, sekarang ini isinya para politisi, kemudian Hmm. sejumlah anggota BPK yang harusnya menjadi penyapu terbersih. Hmm. BPK itu bahasa Inggrisnya Supreme Audit Body. Hmm. Tapi berapa pimpinan BPK yang kena kasus korupsi itu? Ya, 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 ya. Apakah Mahkamah Konstitusi berfungsi dengan baik? Tidak. Hmm. Sempat disebut sebagai mahkamah keluarga kan. Hmm. Apakah KPK berfungsi dengan baik? Jadi institusi kenegaraan ini kita sedang mengalami kelumpuhan, sedang mengalami masalah-masalah besar. Dan kembali kalau kita mau menyederhanakan, periode kapan itu terjadi? Periodenya Presiden Jokowi. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Ini faktor yang sangat susah. Karena itu wajar kalau kemudian orang sekarang terus-terus meributkan jangan sampai Hmm. anaknya ini melanjutkan pemerintahan karena dengan cara yang sama ini akan dilakukan. Nah, Ya, kita tidak ingin sampai pada status menjadi negara gagal yang akhirnya kesempatan besar tadi ya, eh, sia-sia gitu. ya. Nah, padahal kan tadi saya katakan secara kemampuan manusia IPK-nya, IPM-nya makin naik, artinya kita makin Hmm. sehat, Hmm. makin tingkat pendidikannya makin naik, Hmm. kemampuan ngongkosin negara makin naik. Sekarang ini 95% ongkos negara Hmm. yang nanggung rakyat gitu. Hmm. Bukan lagi sumber daya alam zaman dulu. Hmm. Jadi sebetulnya warganya makin berdaya, Hmm. tapi cara mengelolanya sempat mengalami kemerosotan. Hmm. Dan kembali kita ketuk hatinya Pak Presiden Prabowo Hmm. untuk melakukan koreksi total. Karena Yes. ini kesempatan Presiden Ya, untuk ya. melakukan ini semua. Ya, ini kalau menyimak analisis Anda tadi ya orang akan makin sadar ya betapa para purnawirawan itu dengan kesenioran mereka dengan posisi mereka senior mereka waskita lah gitu melihat perkembangan bangsa itu Betul. sehingga kemudian mereka menempuh risiko mesti dibilang nyinyir atau apa sebagai kemudian mereka mengirim surat dan cara mereka mengirim surat ke MPR itu kan legal secara konstitusional sah gitu ya. Betul. Hmm. Ada yang menarik dari mereka menurut saya. Mhm. Mereka ini kan hampir semuanya itu terekspos dengan angkatan 45 kan. Ya. Mhm. Masa di mana yang namanya tugas tentara itu Mhm. berjuang untuk kemerdekaan. Yes. Belum kecampur-campur dengan urusan-urusan Mhm. kebendaan gitu. Mhm. Mhm. Jadi kalau suara keras datang dari mereka sangat dipahami. Tapi rasanya Mhm. di antara seluruh sumber-sumber kader yang kita punya, Mhm. perguruan tinggi, Akmil, Akpol segala macam, rasanya sih memang masuk akal kalau kita berharap pada kalangan tentara karena mereka mengalami penempaan Yes. secara ideologi, secara Hmm. nasionalisme Hmm. itu sangat wajar dan saya melihat satu signal dari Pak Prabowo bahwa dia ingin buktikan bahwa dari Magelang nih ya, kan Hmm. semuanya dibawa ke Magelang kan. Hmm. Hmm. Dari kawasan dari muka tentara ini negara bisa dibereskan. Tentu saja kita tidak punya Hmm. tidak berharap bahwa semuanya dimiliterkan, tapi Iya. Hmm. semangat itu harus di, dihormati bahwa Ya. eh, perbaikan itu akan dilakukan. Ya. Dan satu hal saya kira ya catatan kita tentang purnawirawan ini kan mereka itu sudah mendapatkan semuanya. Mereka sudah menjabat di jabatan apapun. Jadi saya kira tidak ada vested interest buat mereka semua kecuali bahwa mereka Ya. ingin negara ini menjadi lebih baik seperti yang ketika dulu mereka perjuangkan. Nah, unsur lainnya anak muda karena Mhm. bagi mereka ini kan ya sudah fade away lah istilahnya. Mungkin Mhm. 5-10 tahun lagi mereka sudah tidak ada. Tapi Mhm. yang harus concern adalah kawan-kawan muda yang masih punya masa Ya. depan ini. Ya. Coba lihat angka pengangguran. Mhm. Katanya lebih dari 100 juta itu warga upahnya di bawah UMR gitu. Mhm. Kemudian kesenjangan ekonomi yang luar biasa itu juga Ya. PR mereka. Ya. Jadi hidup-hidup hidup hari-hari mereka ke depan sebenarnya penuh ancaman, penuh Hmm. penuh tantangan. Yes. Yang akhirnya mau tidak mau harus ada pemenahan struktural dengan cara mengembalikan governance, mengembalikan tata kelola, menegakkan hukum, beresin korupsi, mengurangi kesenjangan. Dan itu approach-nya yang saya sebut sebagai koreksi total atas keadaan, Hmm. yang kemudian harusnya menjadi agenda dari seluruh orang yang diamanati oleh publik untuk Yes. mengurus negara ini.
Dan itu yang paling banyak ditunggu oleh publik tentu saja adalah Pak Prabowo, ya, karena tanggung jawab sepenuhnya sekarang ada Presiden. Pak Prabowo. Yes. Oke, Ya. Pak Sudirman Said, terima kasih banyak atas perbincangan kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Mas Hersu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.